Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita memasuki hari suci di masa Paskah ini. Hari ini kita memasuki hari suci yang pertama, yaitu Kamis Putih. Saya mengajak di hari Kamis Putih ini kita merenungkan satu tema, yaitu hamba yang membasuh kaki. Tema ini diambil dari firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, yaitu Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai 17. Marilah sebelum kita membacanya, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di hari Kamis Putih ini, Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami semuanya agar kami dimampukan tidak hanya mengerti firman-Mu, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan akan kita baca dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Namun saya tidak akan membaca semuanya. Saya akan membacakannya mulai dari ayat 12 sampai 15, di mana bacaan ini menjadi fokus perundungan kita pada saat ini. Demikian firman-Nya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara yang tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Saudara, sebelum kejadian pandemi corona yang kita alami saat ini, mencuci tangan kurang menjadi perhatian kita. Kalau saja kita memperhatikan dan melakukannya, itu pun dalam kondisi tertentu, saudara. Tidak setiap hari. Tapi saat ini, mencuci tangan telah menjadi trending topik. Semua orang membicarakannya dan menghimbau untuk melakukannya. Tempat cuci tangan yang dulu hanya berada di belakang, di dapur kita, atau di ruang makan kita, sekarang juga tersedia di depan pintu masuk rumah kita. Bahkan kalau Bapak Ibu keluar dari rumah, Bapak Ibu pergi ke pasar, di toko, di warung, di supermarket, di bank, di perkantoran yang lain, dan di mana-mana Bapak Ibu akan menjumpai tempat cuci tangan tersebut. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sekarang banyak orang itu getol melakukan cuci tangan? Jawabnya adalah karena virus corona. Ya, karena virus corona telah mengubah ritme atau irama kehidupan saudara dan saya. Dari yang dulunya tidak biasa mencuci tangan, sekarang dipaksa untuk mencuci tangan, saudara. Dari yang dulu mencuci tangannya itu hanya sebelum makan, sekarang kita dipaksa mencuci tangan setiap waktu dan setiap
saat. Saudara, itulah fakta yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus, tindakan mencuci tangan adalah sebuah tradisi keagamaan yang perlu dijaga. Alasannya tidak sekedar alasan medis atau kesehatan, tapi juga alasan keagamaan, saudara. Saudara bisa membaca dalam Lukas 11 ayat yang ke-38. Saudara sekalian, lalu bagaimana dengan membasuh atau mencuci kaki pada zaman Yesus? Samakah kedudukannya dengan mencuci tangan? Saudaraku dikasih Tuhan, pembasuhan atau pencucian kaki pada zaman Yesus merupakan tradisi yang dijaga di kalangan orang-orang Yahudi. Pada saat itu, pembasuhan kaki wajib dilakukan kepada tamu yang diundang dalam sebuah keluarga sebagai wujud keramat-tamahan atau penghormatan kepada tamu yang datang. Sekaligus juga untuk membersihkan kaki tamu dari debu kotoran yang menempel di kakinya. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimanakah proses pembasuhan kaki pada zaman Yesus? Prosesnya adalah biasanya tuan rumah menyediakan basi atau bejana tempat air untuk tamu membasuh kakinya sendiri. Atau tuan rumahlah yang membasuh kaki tamu itu sendiri. Atau juga tuan rumah bisa memerintahkan hambanya atau budaknya untuk melakukan pembasuhan kaki tersebut. Dan biasanya, saudara, level budak yang paling rendahlah yang diperintahkan untuk melakukan prosesi pembasuhan kaki itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus kita bisa mendapatkan bahwa tindakan pembasuhan kaki itu memiliki makna yang baru, makna yang berbeda dibandingkan dengan makna yang ada di kalangan orang Yahudi pada saat itu. Bagi Yesus, pembasuhan kaki tidak sekedar menjaga tradisi, tetapi lebih daripada itu, bagi Yesus, pembasuhan kaki adalah untuk menjaga eksistensi atau keberadaan diri Yesus yang disebut sebagai Guru dan Tuhan. Yesus berkata, "Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Saudara bisa membaca dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Saudara sekalian, melalui pembasuhan kaki Yesus ini, Yesus ingin mengubah paradigma. Yesus ingin mengubah sudut pandang, pemahaman orang pada saat itu yang menyebut dia sebagai Guru dan Tuhan. Bagi Yesus, saudara, gelar sebagai Guru dan Tuhan bukanlah suatu gelar untuk menunjukkan suatu kekuasaan duniawi yang dipakai untuk memerintah. Bagi Yesus, gelar Guru dan Tuhan juga bukan alat untuk memperoleh perhatian atau pujian dari orang lain. Sebaliknya, bagi Yesus, gelar Guru dan Tuhan adalah gelar untuk mengungkapkan tindakan perendahan diri yang bersedia untuk melayani orang lain. Walaupun kadang orang yang dilayaninya itu ternyata tidak memberikan penghargaan, tetapi justru mengkhianati dia. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat sebuah pelajaran yang sangat penting. Kalau ada hamba yang membasuh kaki, itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau ada seorang guru dan Tuhan yang membasuh kaki, itu adalah hal yang luar biasa. Saudara sekalian, Tuhan ingin kedatangannya itu tidak hanya melakukan hal-hal yang biasa, tetapi Tuhan ingin kehadirannya itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itulah saudara sekalian, walaupun dia disebut sebagai Guru dan Tuhan, yang seharusnya dialah yang dibasuh kakinya,
Tetapi justru Yesus yang disebut sebagai guru dan Tuhan, justru dialah yang membasuh kaki para muridnya. Saudara, itulah hal yang luar biasa yang Yesus lakukan untuk menjadi teladan bagi saudara dan saya. Saudara, kalau engkau mengakui Dia sebagai seorang guru dan Tuhan, maka seharusnya lah saudara juga melakukan apa yang Yesus lakukan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, sudahkah saudara melakukan hal yang luar biasa seperti yang Yesus lakukan, yaitu dengan membasuh kaki sesamamu? Atau saat ini saudara hanya melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, walaupun saudara menyebut diri sebagai pengikutnya, walaupun saudara menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan saudara, tetapi saudara masih lebih suka dibasuh kaki saudara daripada saudara membasuh kaki sesama saudara. Saudara masih suka dipuji, dihormati, dan meninggikan diri daripada saudara merendahkan diri atau hati saudara demi orang lain. Ingat saudara, bahwa yang luar biasa tidak akan mungkin terjadi dari tindakan saudara yang biasa-biasa saja. Saudara tidak akan mungkin dapat melakukan hal-hal yang luar biasa kalau saudara melakukan tindakan yang hanya biasa-biasa saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di sini akhirnya kita tahu, akhirnya kita diingatkan bahwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus yang luar biasa itu ternyata diawali dari tindakan Yesus yang juga luar biasa pula. Tindakan seorang guru dan Tuhan yang rela menjadi hamba yang membasuh kaki. Selamat memasuki dan merenungkan makna Kamis Putih. Amin.